Episode dimulai. Anu berkata, "Malini, kau tahu apa yang terjadi hari ini? Ayahmu berani ingin memukulku." Malini mengatakan, "Bu, bagaimana ayahku bisa memukulmu? Itu tidak mungkin." Anu berkata, "Malini, kau tidak perlu terkejut karena Dev akan memukuliku di hadapan seorang pelayan yang bernama Imli." Malini mengatakan, "Tidak, Bu. Ayah tidak mungkin berubah seperti itu karena aku mengenalnya." Anu berkata, "Malini, aku telah berdiri di tempat yang sama seperti kau sekarang karena aku mempercayai seseorang yang ternyata mengkhianatiku. Aku berharap kau tidak mengalami nasib yang sama seperti yang aku alami dari Dev. Aku telah menyembunyikan sebuah kebenaran selama 20 tahun. Aku pikir jika aku tidak memberitahumu sekarang, maka kau juga akan menjadi korban kebohongan ini." Malini mengatakan, "Bu, kebenaran apa yang ingin kau katakan?" Anu berkata, "Malini, 20 tahun yang lalu, ayahmu telah berselingkuh dengan seorang wanita di Pakdandia." Malini mengatakan, "Bu, ayah tidak mungkin berselingkuh." Anu mengatakan, "Malini, aku telah mengumpulkan bukti-bukti bahwa ada hubungan antara Imli dan Dev. Aku khawatir suatu hari nanti seseorang dari Pakdandia akan datang dan mengatakan bahwa Imli adalah putri dari ayahmu." Tiba-tiba Malini berteriak histeris karena tidak percaya bahwa Imli adalah putri ayahnya. Keluarga Tripati pun datang ke kamar Malini setelah mendengar suaranya yang penuh kepanikan. Pankas berkata, "Malini, kenapa kau berteriak histeris seperti ini?" Anu mengatakan, "Aku tidak tahu bahwa mengapa putriku tidak sanggup mendengar kebenaran seperti ini." Pankas berkata, "Anu, Malini sudah cukup tertekan dan tolong jangan menambah bebannya lagi." Taiji mengatakan, "Lebih baik kita tidak lagi membahas masalah Malini dan Adi, karena biarkan waktu yang menyelesaikan semuanya." Aparna berkata, "Malini, segalanya akan baik-baik saja, dan sekarang yang kau butuhkan saat ini hanyalah beristirahat dan menenangkan pikiranmu." Malini mengatakan, "Aku hanya ingin sendiri sekarang, dan bisakah kalian meninggalkanku sebentar?" Aparna berkata, "Malini, kami akan tetap berada di luar kamarmu, dan jika kau membutuhkan sesuatu, maka panggil saja." Malini mengatakan, "Aku benar-benar ingin sendiri." Akhirnya dengan berat hati, keluarga Tripati dan Anu meninggalkan kamar Malini. Setelah ruangan menjadi sunyi, Malini berpikir, apakah ayah memang benar memiliki hubungan dengan seseorang di Pakdandia? Dan apakah meninggalkan ibu demi wanita itu? Aku tidak bisa terus meragukan tanpa kepastian. Aku harus mencari tahu sendiri tentang Imli di Pakdandia. Di sisi lain, Imli yang baru pulang dari kampus melihat nenek tengah membersihkan ruang tamu dengan penuh ketelitian. Imli berkata, "Nek, kenapa kau yang membersihkannya?" Nenek mengatakan, "Imli, pelayan di rumah ini sedang libur, sehingga aku membersihkannya sendiri." Imli berkata, "Nek, kalau begitu biarkan aku yang mengerjakannya. Kau tidak perlu repot-repot melakukan pekerjaan ini." Nenek mengatakan, "Imli, aku memiliki waktu luang sehingga aku bisa mengurusnya sendiri." Imli berkata, "Nek, lebih baik gunakan waktumu untuk berdoa kepada dewa, ataupun berjalan-jalan di taman dan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Sekarang biarkan urusan bersih-bersih ini menjadi tugasku, karena aku akan mengerjakannya dengan senang hati." Nenek mengatakan, "Imli, baiklah kalau begitu kau bisa membantuku." Anu tiba-tiba datang dengan ekspresi sinis di wajahnya, dengan sengaja melemparkan segenggam sampah ke arah Imli. Nenek berkata, "Anu, kenapa kau membuang sampah ini kepada Imli?" Anu mengatakan, "Bu, aku hanya ingin memperlihatkan kepada dia bahwa tempatnya yang sebenarnya di tempat sampah." Nenek berkata, "Anu, barusan aku juga melakukan pekerjaan yang sama, dan apa artinya itu bagimu?" Anu mengatakan, "Bu, itu berbeda, karena aku hanya menyuruh Imli untuk membersihkan sampah ini." Imli pun yang tidak ingin memperpanjang perdebatan berusaha untuk pergi. Tetapi Anu berkata, "Imli, bersihkan sampah ini sekarang juga." Malini juga terlihat lebih bahagia sekarang karena Adi akhirnya memberikan perhatiannya kembali pada Malini.
Bahkan aku sudah mempersiapkan koper untuk perjalanan bulan madu Malini dan Adi yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Imli pun merasa sedih mendengar Adi dan Malini akan pergi bulan madu. Tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Nenek mengatakan, "Anu, mengapa kau tiba-tiba merencanakan bulan madu untuk mereka?" Anu berkata, "Bu, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, dan sekarang aku hanya berharap tidak ada mata jahat yang mengganggu kebahagiaan mereka." Anu pun menatap tajam ke arah Imli dengan mengatakan, "Imli, apakah kau tidak bahagia melihat Malinimu bahagia?" Dengan hati yang terasa sesak, Imli memilih pergi tanpa sepatah kata pun. Di kamar, Imli berpikir, "Aku berharap Dewi Sita selalu menjaga mereka dan memberi mereka kebahagiaan sejati." Di sisi lain, Adi disambut dengan tatapan tajam dari seluruh anggota keluarganya dengan berkata, "Apakah kalian telah menungguku?" Pankaj mengatakan, "Adi, jawab jujur kepada kami, bukankah kau pergi menemui Imli?" Adi berkata, "Aku tidak bertemu dengan Imli karena hari ini aku sibuk dengan pekerjaanku." Pankaj mengatakan, "Adi, apakah kau menemui Imli atau tidak?" Adi berkata, "Ya, aku pergi menemuinya." Tauji berkata, "Adi, apakah kau pergi karena permintaan Malini?" Adi mengatakan, "Kenapa Malini harus menyuruhku melakukan itu?" Aparna berkata, "Adi, jadi itu berarti dugaan Nishat benar." Adi mengatakan, "Bu, kenapa kalian semua bersikap seperti ini kepadaku dan Imli?" Nishat berkata, "Adi, Anu telah membuat keributan besar yang bahkan tidak bisa kau bayangkan." Adi mengatakan, "Apakah ibunya Malini memarahi Imli? Dan apakah Imli baik-baik saja?" Taiji berkata, "Adi, aku benar-benar tidak habis pikir. Kau masih saja mengkhawatirkan Imli, sementara dia bahkan tidak peduli dengan kita semua." Aparna mengatakan, "Cukup Adi, karena Sundar menemukan kasur dan bantal tambahan di kamarmu. Kau telah mengkhianati kepercayaan kami dan Malini juga." Nishat berkata, "Adi, apakah ini hanya sekedar kekhawatiranmu terhadap Imli ataukah ada yang lain?" Adi mengatakan, "Aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku. Seorang ibu yang telah mengirim Imli bersamaku dengan penuh kepercayaan, dan bagaimana kita membalas kepercayaannya? Tetapi kalian malah mengirim Imli ke rumah Ibu Malini, di mana seorang wanita yang jelas-jelas membencinya. Padahal kalian semua tahu bagaimana Ibu Anu akan memperlakukan Imli, dan aku hanya ingin memastikan kondisinya di kampus. Karena itu adalah tanggung jawabku. Jika ini adalah masalah antara aku dan Malini, maka aku pikir sekarang kami berdua tidak menyimpan rahasia lagi satu sama lain." Adi pun berbalik untuk pergi sambil berkata, "Kami akan memperbaiki ataupun mencoba memperbaiki kehidupan kami sendiri." Adi berjalan menuju kamar Malini dengan mengatakan, "Malini, kenapa kau membuat omongan dengan mengatakan bahwa aku menemui Imli atas permintaanmu?" Malini berkata, "Adi, sebenarnya aku tidak berniat membohongimu. Tetapi ibuku memaksaku untuk menjawab pertanyaannya, sehingga aku hanya ingin menjawab dengan keinginanku." Adi mengatakan, "Malini, kau seharusnya menjelaskan kepada ibumu agar tidak terus mencampuri urusan kita. Dia bisa melakukan hal lain daripada terus menggangguku." Malini berkata, "Adi, aku tidak pernah menghubungi Imli ke dalam hubungan kita, tetapi kau sendiri yang membiarkan Imli masuk ke dalamnya." Adi hanya terpaku atas tuduhan Malini tentang hubungannya pada Imli. Keesokan harinya, Aparna sedang sibuk memotong sayur di dapur, namun pikirannya melayang jauh, hingga tidak menyadari bahwa pisaunya hampir melukai jarinya. Taiji mengatakan, "Aparna, kau harus berhati-hati." Aparna berkata, "Aku merasa bahwa semua masalah antara Adi dan Malini ini berasal dari Imli." Saat itu Imli tiba di rumah dengan langkah hati-hati. Rupal mengatakan, "Imli, kenapa kau tiba-tiba datang?" Imli berkata, "Rupal, aku datang untuk menemui Nishat." Ekspresi dingin Aparna langsung menyambut Imli. Tetapi Imli mencoba bersikap hangat dengan penuh hormat memeluk Aparna.
dan mengatakan, "Bi, aku hanya ingin berbicara dengan Nishat." Taiji mengatakan, "Imli, apakah kau telah berjanji kepada Nishat untuk menemuinya?" Imli berkata, "Bi, aku tidak berjanji untuk menemuinya. Aku mengerti bahwa aku hanya seorang tamu di sini." Dengan langkah berat, Imli pun berjalan keluar rumah, meninggalkan Aparna dan Taiji dengan hati yang hancur.